Segera download Quran Tadabbur, agar dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan di Colorado dan juga di yang lainnya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang permasalahan salah satu ibadah yang agung, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana dikatakan bahwasanya ad-din nisfan, agama itu atau al-iman nisfan, iman itu terdiri atas dua, asyukur wa sabar, bersyukur dan bersabar ya. Makanya orang yang menggabungkan keduanya, ketika mendapat nikmat dia bersyukur dan dapat musibah atau ujian dia bersabar, maka dia telah sempurna imannya. Allah sering menyebutkan dua sifat ini dalam Al-Quran. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu adalah tanda-tanda akan keagungan Allah bagi sabbarin syakur, bagi orang-orang yang senantiasa bersabar dan senantiasa bersyukur, yaitu orang yang mampu menggabungkan keduanya ya. Dan Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sungguhnya perkaranya seluruhnya adalah baik. Wa laisa dzalika illa lil mu'min, dan ini tidak bisa didapatkan kecuali daripada seorang mukmin. In asabahu sarra syakara fa kana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan perkara yang menyenangkan, maka dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu. Kalau ditimpa dengan hal yang tidak dia sukai, maka dia bersabar. Maka jika seorang bisa menggabungkan keduanya, syukur dan sabar, maka telah sempurna imannya. Kenyataannya ujian dengan musibah, kesulitan itu lebih mudah untuk lulus darinya daripada ujian dengan kenikmatan. Dua-duanya ujian. Musibah, ujian, sebagaimana kenikmatan juga ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kami menguji kalian juga dengan kebaikan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan, yaitu mempertanggungjawaban atas ujian dan ataupun kenikmatan yang kalian dapatkan. Kenyataannya banyak orang diuji dengan ujian dan musibah, dia mampu bersabar. Tetapi banyak orang diberi ujian kenikmatan, dia tidak pandai bersyukur. Dia tidak pandai bersyukur. Maka suatu hari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah mendengar seorang berdoa, Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang sedikit. Maka Umar berkata, kenapa? Maka dia pun bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang janji iblis. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, aku akan menghalangi mereka, laqudannahum siratakal mustaqim. Aku akan menghalangi mereka manusia, anak-anak Adam, untuk menempuh jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum, kemudian sungguh-sungguh benar-benar aku akan mendatangi mereka. Dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Aku akan menggoda mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ini menunjukkan bahwa yang bersyukur hanyalah sedikit. Dan Allah telah menyatakan demikian, ya. Persangkaan iblis itu benar. Ya. Persangkaan iblis itu benar, bahwasanya kebanyakan hamba Allah tidak bersyukur.
Dan Allah telah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Oleh karenanya, masalah syukur ini perlu diingat-ingatkan. Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan ya agar kita bersyukur ya dalam banyak ayat ya. Ya. Dan bahkan bukan cuma kepada kaum muslimin secara umum, bahkan kepada para nabi. Seperti Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami." Ya. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wa kum minasyakirin. Dalam surat Al-A'raf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, aku telah memuliakan engkau, memilih engkau di antara yang lainnya, birisalati, dengan aku menjadikan engkau seorang rasul, wa bi kalami, dan aku berbicara langsung dengan engkau wahai Musa. Fakhudh ma ataituka, ambillah apa yang aku berikan kepadamu, wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau termasuk hamba-hamba yang bersyukur." Jikalau sekelas Nabi Musa alaihissalam perlu Allah ingatkan, apalagi kita-kita ini yang sering lupa dan sering lalai. Oleh karenanya pembahasan tentang syukur adalah perkara yang sangat penting. Sebagaimana seorang ketika dia bersabar dalam musibah, ketika dia kehilangan orang yang dia cintai, dia bersabar, dia dapat pahala. Ketika dia dikasih sakit, dia bersabar dan dia merasa dapat pahala. Maka demikian pula ketika dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia hadirkan bahwasanya dia sedang beribadah kepada Allah. Jangan dia merasa beribadah ketika sedang bersabar saja. Tapi dia hendaknya menghadirkan dalam dirinya bahwasanya ketika dia sedang bersyukur, dia juga sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dari itu, kita sama-sama pada malam hari ini belajar bagaimana aplikasi syukur dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga bagaimana kiat-kiat agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Dan kita ingin dijadikan dari hamba-hamba Allah yang sedikit tersebut, yang kata Allah wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, rekan-rekan rahmatillah subhanahu wa ta'ala, syukur ya aplikasinya ya dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan anggota tubuh. Nah, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah dengan hati, kemudian dengan lisan, dan juga dengan anggota tubuh akan saya jelaskan sekarang, insyaallah taala. Jadi bersyukur bisa dengan lisan ya, atau dengan hati terlebih dahulu, hati. Kemudian yang kedua adalah dengan lisan. Kemudian yang ketiga adalah dengan al-jawarih atau anggota tubuh. Tentu banyak hal yang bisa membantu kita untuk bersyukur atau aplikasi kita untuk bersyukur, namun di antaranya bagaimana cara kita bersyukur dengan hati ya. Yang pertama yaitu mengakui atau mengenal nikmat Allah. Pertama, kita harus mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan hati kita bahwa ini nikmat ya. Kita mengenal nikmat-nikmat Allah. Karena kalau kita enggak mengenal nikmat, bagaimana kita mau mensyukuri? Kita kenali dengan hati bahwasanya ini semua adalah nikmat. Apa yang bisa kita lihat, mata nikmat, pendengaran nikmat, kesehatan adalah nikmat, keamanan adalah nikmat, ketentraman adalah nikmat, punya istri adalah nikmat, punya anak-anak adalah nikmat, bisa ikut pengajian adalah nikmat, bisa membaca Al-Quran adalah nikmat, bisa sujud dengan sempurna adalah nikmat ya, bisa pergi ke masjid adalah nikmat. Banyak hal yang kita harus kita kenali nikmat-nikmat tersebut. Kemudian yang berikutnya setelah itu harus mengakui bahwa seluruh nikmat tersebut dari Allah. Ya, mengakui bahwa seluruh nikmat tersebut dari Allah, dan di antaranya
Seperti kita ucapkan ketika dalam doa zikir pagi petang, Abu ulaka bi ni'matika alayya. Abu ulaka bi ni'matika alayya, yaitu artinya aku mengakui segala nikmat ya adalah dari Engkau ya Allah, ya. Ini pengakuan, aku mengakui bahwasanya seluruh nikmat telah berasal dari Engkau, ya Allah. Ini tujuannya apa? Tatkala kita mengakui seluruh nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menghilangkan ujub. Menghilangkan ujub. Ini penyakit berbahaya. Ya. Penyakit berbahaya, ya. Tatkala kita merasa bahwa nikmat tersebut bukan murni dari Allah, tapi kita punya andil, kita punya sumbangsi, kita punya saham dalam menghasilkan nikmat tersebut. Nah, ini kadang kita tidak mengakui bahwa seluruh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Makanya di antara hal yang bisa menghalangi seorang untuk bersyukur adalah penyakit ujub. Ujub itu apa? Ujub itu dia merasa dia punya andil dalam meraih kenikmatan yang dia dapatkan, ya. Makanya dikatakan ujub adalah syirik kecil berkaitan dengan dia menyandingkan dirinya dengan Allah. Kalau riya, kita beribadah dan kita berharap kepada Allah dan juga berharap kepada manusia. Tapi kalau ujub, kita merasa kita bersanding dengan Allah dalam menghasilkan kenikmatan. Itu seakan-akan bukan hanya Allah, karena memang saya jago, karena saya pintar, karena sini maka saya dapat kenikmatan tersebut. Nah, ini namanya ujub. Merasa dia punya andil dalam mendapatkan kenikmatan tersebut, dan ini menjadikan seorang tidak pandai bersyukur. Menjadikan seorang tidak pandai bersyukur. Karena ketika dia merasa dirinya punya andil dalam meraih kenikmatan tersebut, rasa syukurnya berkurang. Syukurnya berkurang. Inilah yang dikatakan oleh Fir'aun, innama utituhu ala ilmin indi. Ya, kata Fir'aun. Berkata Fir'aun yang Allah berikan dalam Al-Quran, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat harta ini karena ilmuku. Jadi Fir'aun menyatakan saya punya harta, tapi memang karena saya cerdas, saya pintar, saya pandai mengelola harta sehingga saya dapat ilmu ini. Ini ujubnya Fir'aun, ya. Ujubnya Fir'aun. Bukan Fir'aun, maaf, Qarun. Maksud saya Qarun, ya. Ujubnya Qarun. Qarun berkata tentang hartanya, innama utitu ala ilmin indi. Sungguhnya aku dapat harta ini karena ilmuku. Jadi inilah kita mensyukuri Allah dengan hati kita. Pertama mengenal nikmat-nikmat Allah, setelah itu mengakui bahwa seluruh nikmat tersebut dari Allah semata-mata, ya. Semata-mata dari Allah, ya. Baik, yang kedua, ya, ketika kita ingin bersyukur dengan hati kita, di antaranya jangan pernah merasa bahwa kita berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut. Jangan pernah merasa. Ini disinggung oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Seorang jangan pernah merasa bahwasanya dia berhak mendapatkan nikmat tersebut. Apa yang buat dia berhak? Ya. Dia enggak berhak. Apa yang dia lakukan dalam Islam, apa yang dilakukan dalam peribadatan sedikit. Sementara nikmat yang dia dapatkan sangat-sangat banyak. Kita enggak usah jauh-jauh kalau kita di Indonesia ada orang kerja sama kita, pembantu, paling gaji berapa? UMR bermacam-macam, ya. Bahkan lebih kurang daripada UMR, dan mereka merasa ridho, senang. Kasih gaji 2 juta, 3 juta, mereka sudah senang. Ya. Padahal kerjanya setengah mati, kerja ini. Dan dia merasa itu sudah banyak, ya. Sebagian tentunya, sebagian mungkin. Tapi maksud saya, apa yang kita lakukan kepada Islam, kepada kaum muslimin, ya, apa yang sudah ibadah yang kita lakukan, ya, dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan bagi kita, enggak ada apa-apa yang kita lakukan. Apa yang buat kita berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut? Enggak ada. Ya, enggak ada. Ya.
Kita tidak berhak mendapatkan nikmat tersebut. Kapan kita merasa kita berhak? Memang ini saya berhak ya, ini kita jadi tidak bersyukur karena seakan-akan memang tugas Allah memberikan nikmat kepada kita. Itu. Saya sudah gini kok harusnya Allah gini. Nah, ini membuat kita tidak pandai bersyukur. Di antara tafsiran perkataan firman Allah menjelaskan tentang perkataan Qarun, "Inna ma utituhu ala ilmin indi." Ini dua tafsiran. Tafsiran pertama, aku mendapatkan harta ini karena ilmuku. Yang kedua, tafsiran kedua dibawakan pada tafsiran itu dia merasa Allah tahu saya berhak mendapatkan nikmat ini. Jadi ayat ini ada dua tafsiran sebenarnya. Ya, tafsiran satu maknanya seperti ini, tafsiran satunya maknanya ini. Ya, bahwasanya Allah tahu, kata Qarun, Allah tahu saya memang berhak. Karena dia inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Jadi Qarun ini kan pengikut Nabi Musa, dia kenal Allah. Dia Bani Israel dan dia dari kana min qaumi Musa, kata dia termasuk pengikut Nabi Musa. Jadi dia tahu Allah, tapi dia sombongnya, dia mengatakan Allah tahu saya berhak mendapatkan ini, harta ini. Ini ikhwan, ini menjadikan orang tidak pandai bersyukur, ya. Makanya kita jangan, kalau ada perasaan saya memang berhak, saya memang pantas karena saya rajin belajar, karena saya ini, buang itu semua. Kamu tuh nggak ada siapa-apanya. Yang lebih hebat dari kamu banyak, lebih pintar daripada kamu banyak, yang lebih berjuang dari kamu lebih banyak. Apa sih yang buat kau nggak berhak? Allah berikan jauh lebih banyak daripada apa yang sudah kita usahakan. Ya. Apa yang kita lakukan nggak ada nilai, nggak ada apa-apa. Itu pun hidayah dari Allah sehingga kita bisa melakukan yang baik. Taib ini dengan hati, ya, dengan hati mungkin intinya kita harus mengakui nikmat Allah semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jangan pernah merasa bahwa kita berhak mendapatkan nikmat tersebut. Kemudian bagaimana kita mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala dengan lisan, ya. Dengan lisan, yang pertama adalah dengan memuji Allah. Dengan memuji Allah. Memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillah. Ini banyak, sampai dalam doa-doa banyak sekali dikatakan alhamdulillah. Seperti misalnya ya, doa habis makan misalnya. Ya. Alhamdulillahilladzi at'amana. Ya. Apa namanya? Hadza at-ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini insyaallah ya. Doa setelah habis makan dan setelah minum, ya. Kita mengatakan alhamdulilladzi at'amana hadza at-ta'am atau at'amani hadza at-ta'am wa razaqanihi at'amani hadza at-ta'am. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini. Wa razaqanihi, dan berikanku rezeki makanan ini min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan upaya dariku. Tanpa daya dan upaya. Ini kita minum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wi. Doa ketika mau tidur. Doa ketika mau tidur banyak, ya. Ada mungkin 10 kali itu ketika mau tidur. Karena kalau kita mau tidur, kita harus benar-benar bertawakal kepada Allah, karena kita nggak tahu masih bisa bangun lagi atau tidak. Kita sedang tidur apa yang tadi kita nggak tahu. Di antaranya kita memuji Allah, ya. Alhamdulilladzi at'amana wa saqana, ya. Saya enggak usah tulis, ya, mungkin panjangan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulilladzi at'amana wa saqana, yang beri makan kepada kami, memberikan minum kepada kami, wa kafana, yang mencukupkan kami, wa awana, yang telah memberikan kami naungan. Fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wi. Betapa banyak orang yang tidak diberi kecukupan oleh Allah, yang tidak ada naungan. Kita mau tidur aja kita disuruh bersyukur kepada Allah. Kita mau tidur kita disuruh bersyukur. Kita jarang. Kalau kita hafal doa-doa ini, paling tidak mengingatkan kita untuk bersyukur. Kita ini orang suka lalai. Tapi kalau kita ingat doa-doa ini, paling tidak kita bersyukur. Saya tulis saja lah, mudah-mudahan bisa dihafal nanti.
Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, mencukupkan kami, memberi naungan kepada kami. Betapa banyak orang tidak berkecukupan dan betapa banyak orang yang tidak diberi naungan. Kita memuji Allah dengan lisan. Doa bangun tidur. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Udah hafal. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami dikembalikan. Doa bangun tidur lagi. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dzikrihi. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa alhamdulilladzi afani wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan bagiku dan mengembalikan kembali kepada ruhku dan mengizinkan aku untuk bisa mengingat kembali. Di antara hal yang menarik dalam buku-buku tafsir disebutkan kenapa Nabi Nuh alaihissalam dikatakan sebagai abdan syakura. Innahu kana abdan syakura dalam surat Al-Isra, Bani Israel. Allah mengatakan innahu kana abdan syakura, sungguhnya Nuh adalah hamba yang paling bersyukur. Di antara disebutkan Nuh suka mengucap alhamdulillah. Dia mengucapkan apapun alhamdulillah. Ya, sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita memuji Allah dalam kondisi musibah. Alhamdulillah ala kulli hal. Bahkan memuji Allah meski dalam musibah. Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi ini diantara dengan memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, kita bersyukur dengan lisan dengan tahadduts bin ni'mah. Tahadduts bin ni'mah yaitu menceritakan atau mengingat-ingat menceritakan nikmat Allah atau menyebut-nyebut. Menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, bukan dalam rangka sombong, ingat. Bukan dalam rangka ujub atau sombong. Ujub atau sombong. Tapi ala wajhi tawadhu, ya. Ala wajhi, akan tapi dalam kondisi tawadhu. Akan tapi sebaliknya. Kondisi tawadhu kepada Allah. Kalau kita cerita enggak usah di luar, kita bicara misalnya di antara keluarga, di antara anak, di antara istri. Ingatkan istri dulu kita seperti apa, sebelum ini kita bagaimana. Dulu kita masih kurus krempeng, sekarang alhamdulillah berisi. Anak-anak juga dulu masih belum punya rumah, kita dulu ngontrak, sekarang punya rumah. Dulu kita motor aja enggak punya, sekarang udah punya mobil. Misalnya, ya, alhamdulillah dulu ngaji susah, sekarang ngaji bisa lewat Zoom misalnya. Banyak hal yang perlu kita ingat-ingat. Kita mengenang masa lalu, kita ingat-ingat nikmat, kita cerita. Karena manusia ini sukanya lupa. Sehingga kalau dia tidak sebut-sebut dia sering lupa. Kalau kita ingatkan, coba nak dulu ingat kayak apa. Coba istriku sayangku ingat dulu seperti apa. Makanya di antara cerita yang menakjubkan adalah dari kisah Uwais Al-Qarani ketika dia kena penyakit baros, badannya penuh dengan warna putih semuanya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah aku ila maudhi'ad dirham. Kecuali sisakanlah penyakit tersebut di bagian dekat pusarnya seukuran keping dinar, seukuran keping dirham, tetap berwarna putih. Supaya apa? Supaya dia selalu ingat-ingat nikmat. Kalau dia buka baju dia ingat, ya Allah dulu badan saya sekujur tubuh saya dengan penyakit baros. Ya. Karena orang sering lupa. Jadi ingat, kita menceritakan nikmat Allah bukan untuk sombong ya. Oh saya sekarang dulu, tapi lihat Allah pilih saya. Jadi kadang-kadang kita cerita nikmat bukan karena tawadhu, tapi karena untuk menunjukkan saya lebih hebat daripada kalian. Saya lebih hebat daripada yang lainnya. Ini tahadus yang salah. Ini cara bercerita yang salah. Anda dituntut untuk bercerita bukan untuk pamer, bukan untuk membanggakan diri Anda, bukan. Hati-hati ya, sebagian orang, bukannya saya sombong ya, saya dulu begini, sekarang saya, tapi saya, itu kadang-kadang dia ngomong dalam kondisi ujub. Hati-hati.
Allah Maha tahu kalau kita cerita nikmat yang Allah berikan kepada kita ternyata ada rasa ujub, segera kita auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kita cerita itu untuk mengingatkan diri kita agar kita pandai bersyukur. Nah, kita cerita sama teman, cerita sama anak, sama istri ya. Kita ceritakan, tidak ada masalah dengan menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, hati-hati jangan sampai cerita kepada orang yang mudah hasad. Ya, ingat. Ya. Jangan cerita kepada orang yang mudah hasad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman." Kata Nabi dalam suatu hadis yang diperselisihkan namun sebagian ulama menghasankan seperti Al-Albani rahimahullahu taala, jadikanlah perkara yang bantu engkau bisa memenuhi keperluanmu dengan menyembunyikan perkara tersebut. Fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Karena setiap orang yang punya kenikmatan, punya anugerah dari Allah dihasati oleh orang lain. Tidak semua kita ceritakan kepada orang lain. Karena kalau kita ceritakan, orang bisa hasad dan bisa mengganggu proyek kita, bisa mengganggu rencana kita. Tidak semua kita ceritakan kepada orang-orang yang kita percayai, yang bantu kita untuk semangat, yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Bukan kepada semua orang kita ceritakan nikmat-nikmat yang kita dapatkan, khawatir ada orang mudah hasad. Tapi yang ketiga, dengan lisan adalah, ini sangat penting, dengan menyandarkan kenikmatan kepada Allah bukan kepada sebab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha." Mereka mengenal nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Lalu mereka mengingkarinya. Contoh nyata ya di antara ini dihukum orang yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah, itulah syirik kecil, seperti mengatakan kalau bukan karena suara angsa mungkin pencuri sudah masuk. Kalau bukan karena suara anjing mungkin pencuri sudah masuk misalnya. Kalau bukan karena dokter mungkin saya sudah meninggal dunia. Kalau bukan karena polisi mungkin saya sudah dizolimi sama orang. Ini kita tidak bohong, kita bicara sesungguhnya. Karena angsa, anjing, polisi, dokter itu semua merupakan sebab. Dan saya tahu orang yang mengucapkan tersebut bukan berarti dia meyakini dokter tersebut yang menyembuhkan, dia meyakini Allah, dia hanya menceritakan sebab. Tetapi di antara adab kepada Allah, justru dalam kondisi kau dapat kenikmatan tersebut, yang kau sebut harusnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kau lupakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu maksud engkau bukan mengatakan bahwasanya dokter yang menyembuhkan saya. Hasya wa kalla, pasti kau menyatakan ini hanya sebab. Justru kalau kau tahu bahwa dokter hanya sebab, justru kau katakan kalau bukan karena Allah kemudian dengan sebab dokter. Bukan langsung, bukan dokter itu mungkin saya sudah, kalau bukan karena si fulan mungkin saya sudah begini, kalau bukan karena polisi itulah kesyirikan yang Allah mengatakan ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Ya, mereka tahu nikmat Allah, mereka mengingkarinya. Mereka mengingkari kufur terhadap nikmat. Kufur nikmat menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di antara menyandarkan kepada sebab. Sering-sering kita sebut Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala kemudian saya ini, kemudian karena dokter ini, kalau tidak mungkin saya mengalami apa, itu tidak ada masalah. Justru itu yang menunjukkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah dengan aplikasinya dengan anggota tubuh. Al-jawarih. Tentu dengan beramal, gampangannya dengan beramal saleh. Dengan banyak ibadah. Saya lupa ini tentunya ya tentu dengan misalnya biasanya dengan zikir ya, ibadah lisan juga sebenarnya masuk sini juga bisa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Dawud syukra." Ala Dawud syukra.
wa qalilun min ibadiyasy syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Sulaiman, "I'malu ala Dawud syukra." Wahai keluarga Daud, maksudnya Sulaiman, beramalah sebagai bentuk syukur. Beramallah sebagai bentuk syukur. Beramal sebagai bentuk syukur. Wa qalil min ibadiyasy syakur, hanya sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampai kaki beliau bengkak, Nabi mengatakan, "Afala akunu abdan syakura." Ya, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jadi aplikasi nyata daripada bersyukur, engkau rajin beribadah dengan berzikir. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Kata Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah. Di antara dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhana Anda berpuasa, Anda rajin ibadah, Anda berinfak, Anda bersedekah, Anda berbakti sama orang tua, Anda menjalankan perintah Allah, itu Anda bersyukur. Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti Anda bersyukur. Ya, anggota tubuh. Ya. Kemudian tentunya selain banyak beribadah, jauhi maksiat dengan menggunakan nikmat Allah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Tidakkah kami telah menjadikan baginya dua mata, wa lisanan lidah, wa syafatain dua mulut. Ini digunakan untuk bersyukur kepada Allah, bukan untuk bermaksiat. Maka di antara bentuk syukur Anda kepada Allah, aplikasinya jangan melihat yang haram. Ya, ada sesuatu yang menarik kita ingin lihat nih, kita ingin nonton. Kita buang-buang waktu dengan melihat dengan pandangan kita. Ya, mata yang harus digunakan untuk bersyukur pada Allah, kita gunakan untuk bermaksiat, untuk gunakan buang-buang waktu. Ya. Mulut yang harusnya kita gunakan berzikir pada Allah, kita untuk bicara yang enggak ada ujung-trungnya, enggak ada manfaatnya untuk maki orang. Ya. Akal yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk mikir yang enggak, mikir kejahatan dan yang lainnya. Ya. Dan seterusnya. Telinga yang Allah berikan kepada kita untuk bisa mendengar, kita dengarkan hal-hal yang haram. Ya. Itu namanya kita tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya tidak usah banyak teori. Kalau Anda pandai bersyukur, ada aplikasi yang jelas Anda banyak beribadah. Orang banyak beribadah pandai bersyukur. Dia bersyukur dengan hartanya, dengan berinfak, dengan bayar zakat. Dia bersyukur dengan tubuhnya, kesehatannya, kebugarannya. Dia gunakan untuk sujud kepada Allah, untuk bangun malam. Bukan tiap hari fitness, badannya kekar, tapi bangun malam nggak bisa. Ya. Percuma ya. Uang banyak tapi tidak berinfak. Ya. Mulut pandai ngomong, tapi baca Quran nggak pernah. Masya Allah. Kalau ngomong nggak pernah berhenti. Ya. Otak cerdas tapi nggak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, renungannya duniawi terus. Ya, kita dilarang tapi ada waktunya kita renungkan keagungan Allah, renungkan ayat Allah, renungkan tafsir-tafsir Al-Qur'an. Ya. Jadi sederhana, i'malu ala Dawud syukra. Beramalah sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin secara sederhana aplikasi bersyukur. Setelah ini kita akan bahas tentang kiat-kiat untuk bisa bersyukur. Tapi kita akan bahas tentang kiat-kiat untuk bersyukur ya. Ada beberapa hal yang perlu kita agar kita bisa pandai bersyukur. Pertama berdoa. Ini paling penting. Berdoa di antaranya doa setelah atau di penghujung salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita sering hafal doa ini dan kita sering membacanya, cuma
saya hanya berharap pendalaman, perenungan lebih dalam ketika baca. Karena pengaruh doa, penghayatan hati, pengaruhnya luar biasa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa bersyukur. Ya. Kemudian di antaranya doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Seterusnya, Rabbi auzi'ni, ya Allah ilhamkanlah aku an ashkura ni'mataka. Ilhamkan aku untuk mensyukuri nikmat-Mu. Yang Kau berikan kepada aku dan kepada orang tua aku. Jadi kita butuh ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa. Demikian juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alni laka syakara. Laka syakaran. Laka dzakkaran. Dalam doa yang panjang di antaranya isinya ini. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-Mu yang syakar. Syakar artinya pandai bersyukur. Yang banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Intinya sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menghitung nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Kata Allah, kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitung. Tapi manusia zalim dan suka kafar, suka lupa. Ingat, kita ini seperti saya sudah sebutkan di awal, ya. Alhamdulillah Allah jadikan kita manusia, tidak jadikan kita hewan, tidak jadikan kita batu. Alhamdulillah Allah jadikan kita muslim, betapa banyak orang yang non muslim. Alhamdulillah Allah berikan kita hidayah sunnah, betapa banyak orang beribadah tanpa ilmu. Alhamdulillah Allah berikan kita orang tua. Alhamdulillah kita bisa diberi kesempatan berbakti pada orang tua. Alhamdulillah kita punya istri, kita punya anak-anak, kita bisa mendidik mereka, kita bisa dapat pahala melalui anak-anak. Alhamdulillah kita punya rumah, alhamdulillah kita punya tempat bernaung, alhamdulillah kita punya pekerjaan, alhamdulillah. Banyak mau kita puji, banyak. Ya, banyak sehingga kalau kita menghitung nikmat Allah kita enggak bakalan mampu. Tapi kita berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menghitung nikmat-nikmat Allah ini cara untuk kita bersyukur agar kita tidak lupa. Kemudian di antaranya melihat ke bawah. Ya, melihat ke bawah, ya. Unzuru ila man asfala minkum. Wala tanzuru ila man fawqakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, lihatlah man asfala minkum, lihatlah orang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man fawqakum, jangan lihat orang di atas kalian. Fa innahu karena kalau kalian melihat ke bawah dan kalian tidak melihat ke atas, alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ya, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang berikan kepada kalian. Ini juga di antara cara untuk bersyukur, ya. Namun kita manusia sukanya nengok ke atas. Nengok dunia yang lebih indah, nengok kenikmatan orang yang lebih indah, ya. Sehingga kita lupa tentang diri kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita remehkan. Kita izdira, meremehkan nikmat Allah. Padahal nikmat Allah luar biasa. Lihat ke bawah, ya, kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Kita praktekkan, betapapun kita sulit, masih ada yang lebih sulit daripada kita. Ini kitanya sederhana, tapi kita enggak praktekkan masalahnya. Kita praktekkan, suruh anak kita, suruh istri kita, lihat orang lebih susah dari kita masih banyak. Orang di bawah kita masih lebih banyak. Di musim seperti ini apalagi kita akan lihat betapa banyak orang susah. Betapa banyak orang menderita, betapa banyak orang di PHK, betapa banyak orang kerja tanpa gaji. Ya. Banyak sekali. Betapa banyak orang sakit tidak ada yang perhatikan. Ya. Banyak sekali, ya. Kita melihat sendiri. Ya.
Oleh karenanya seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan lihat ke atas si fulanah punya ini, itu punya ini, sehingga kita enggak bakalan pernah bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sering lihat ke bawah. Bahkan di antara yang buat kita pandai bersyukur, kita merenungkan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita pandai bersyukur. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dengan sederhana, dengan rumah yang sempit. Ya. Kalau Rasulullah SAW sholat saja, terkadang harus menyentuh kaki Aisyah karena tidak ada space untuk sujud. Sehingga Aisyah harus melipat kakinya sehingga Rasulullah SAW bisa sujud. Rasulullah SAW rumahnya sangat rendah, hanya rumah sederhana, disebutkan kalau dipegang atapnya akan bisa kesentuh. Ya. Sampai ketika rumah Rasulullah SAW mau dipugar, ada seorang tabi'in kalau tidak salah Sa'id bin Musayyib menangis, dia mengatakan seandainya rumah Nabi, rumah Aisyah maksudnya tidak dipugar, agar orang-orang yang datang setelah ini bisa lihat bagaimana rumah Nabi mereka terdahulu. Namun rumah Nabi akhirnya dipugar pada sekitar tahun 80 sekian Hijriah untuk diperbaiki atau ada perluasan. Tapi intinya rumah Nabi sangat sederhana. Maka Nabi sangat sederhana. Betapa sering Nabi kelaparan, ya. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika datang seorang wanita untuk bertamu, untuk minta makan kepada Aisyah. Aisyah cari makanan di rumahnya. Dia enggak dapatkan kecuali sebutir korma. Terus dia berikan kepada wanita tersebut. Bayangkan di rumah enggak ada makan kecuali sebutir korma, ya. Sangat-sangat sederhana. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ra'ainal hilal tsummal hilal. Hilal terlihat 2 bulan fi syahrain. 2 bulan wa ma uqida fi buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada api dinyalakan di rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak masak selama 2 bulan. Ma ta'amukum ya ummah? Apa yang kalian makan? Al-aswadan, korma dan air putih. Ya, terkadang Rasulullah dikasih susu, tapi makanan utama korma dan air putih 2 bulan. Ya, lihat bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pergi ke suatu kamar, kemudian Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar lihat bagaimana Nabi tidur. Tanpa ada kasur. Hanya seperti bantal yang kasar, pakai kulit kemudian diisi dengan jerami korma, ya, seperti itu. Tidak ada apa-apa di kamar, cuma ada kulit-kulit yang digantungkan, subhanallah. Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, Romawi, Persia, mereka diberi kenikmatan, mereka dapat kekayaan, sementara mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi marah. Afi syakkin anta ya ibn al-Khattab. Apa kau ragu dengan agama ini ya Umar? Ulaika qaumun ujjirat lahum hayatu thayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya. Mereka adalah suatu kaum yang kebaikan-kebaikan mereka disegerakan di dunia. Mereka enggak dapat di akhirat. Mereka enggak dapat di akhirat. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq, Rasulullah SAW menggali pasir. Para sahabat kelaparan, mereka mengikat perut mereka dengan batu. Rasulullah SAW juga ikat perutnya dengan batu. Kita kalau renungkan bagaimana kehidupan para sahabat, kita baca, kita ini benar-benar di atas kenikmatan yang kita khawatir kita enggak bisa mempertanggungjawabannya. Ya. Kita tidak ingin nikmat kita dicabut. Kita ingin nikmat kita terjaga, tapi kita enggak tahu kita bisa pertanggungjawabkan atau tidak. Kita enggak tahu. Nikmat Allah berikan terus. Kita hanya berhusnuzan semoga Allah maafkan kekurangan kita, tidak kemampuan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Ya. Jadi renungkan bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana makanannya, bagaimana kehidupannya, bagaimana bajunya, bagaimana sederhanaannya, bagaimana istri-istrinya. Yang membuat kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi berikutnya di antaranya agar kita pandai bersyukur, ingat bahwa setiap kenikmatan ada tanggung jawabnya. Apapun kenikmatan tersebut, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya, ya, setiap atas nikmat yang kalian rasakan. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya semua nikmat yang kita rasakan, nikmat waktu, nikmat kesehatan, nikmat harta, semuanya akan ditanya. Apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut?
Seorang alim akan ditanya tentang ilmu yang dia dapatkan, tentang kecerdasan yang dia miliki. Seorang mujahid akan ditanya tentang kekuatan, kecerdasan yang memaikan pedang. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini membuat kita termotivasi untuk bersyukur. Yang mungkin terakhir adalah merenungkan manfaat bersyukur. Di antaranya adalah orang yang bersyukur tidak akan diazab. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran 'alima. Allah tidak akan mengadab kalian kalau kalian bersyukur. Allah tidak akan mengadab kalian kalau pandai bersyukur, Allah tidak akan mengadab. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ditambah kenikmatan. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat yang nikmat kepada kalian. Kalau kalian bersyukur, kalian akan ditambah kenikmatan, ya. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang membantu kita mudah-mudahan bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba yang bersyukur kepada Allah, yang ketika kita diberi nikmat kita bersyukur, kalau diberi ujian kita bersabar, kalau kita berdosa kita segera beristighfar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.